Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nyimas Devan Kamera Almira. Hmm, Senang sekali bisa bagi di sini hari ini. Eh, Hari ini kita akan membahas topik peran mahasiswa dalam pencegahan radikalisme dan toleransi di Indonesia. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan topik tersebut untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang manfaat dan tujuannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ronaldo. Baik, selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang, di sini saya terlebih dahulu pendahuluan tentang latar belakang radikalisme. Yang seperti kita ketahui, radikalisme ini merupakan masalah serius pada masa kini, terutama di Indonesia. Radikalisme ini diartikan sebagai suatu sikap mendambakan perubahan secara total yang bersifat revolusi dengan mengakibatkan nilai-nilai yang secara drastis lewat karena adanya radikalisme ini. Jadi, radikalisme ini juga kita bisa buat tindakan yang memiliki akar keyakinan atau doktrin ideologi yang dapat mempengaruhi kesadaran suatu masyarakat. Faktor lainnya yang mendorong tentang radikalisme ini berkembang dengan faktor kultural yang pemahaman agama yang dangkal dan kitab suci yang sempit dan tidak tepat, sehingga faktor tersebut seringkali menjadi seseorang terpengaruh oleh paham radikalisme tersebut. Jadi di sini ada untuk seterusnya rumusan masalah yang ini. Yang pertama, mengapa mahasiswa memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Baru yang kedua, bagaimana jalur masuknya paham radikalisme ini ke lingkungan kampus. Yang ketiga, apa saja strategis dan bentuk kontribusi konkret yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mencegah penyebab radikalisme dan intoleransi. Baru keempat, apa tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam melawan radikalisme dan intoleransi serta bagaimana solusinya. Yang kelima, bagaimana peran literasi digital dan media sosial dalam upaya pencegahan radikalisme di kalangan mahasiswa. Tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi alasan mengapa mahasiswa memiliki posisi penting dan unik dalam melawan radikalisme dan intoleransi. Yang kedua, menjelaskan berbagai jalur dan metode masuk pahamnya radikalisme ke dalam lingkungan kampus. Yang ketiga, merumuskan strategi praktis dan bentuk kontribusi konkret yang dilakukan mahasiswa dalam mencegah penyebaran radikalisme baik level individual, organisasi maupun institusional. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam upaya pencegahan radikalisme beserta solusi untuk mengatasinya. Yang kelima, menjelaskan pentingnya literasi digital dan pemanfaatan media sosial sebagai instrumen pencegahan radikalisme di kalangan mahasiswa. Dan yang keenam, memberikan panduan praktis bagi mahasiswa untuk mulai berkontribusi dalam membangun kultur toleransi dan keberagamaan di lingkungan kampus dan masyarakat. Itu sekian dari saya dan akan dilanjutkan di bab 2 sama rekan saya. Bab 2 Pembahasan Pancasila adalah dasar negara, filosofis, geronlek, dan ideologi nasional Republik Indonesia. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas, dasar,
atau prinsip. Dengan demikian, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Fungsi Pancasila. 1. Sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintah sebagai bentuk peraturan kebijaksanaan dan tindakan negara harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada sebagai ideologi bangsa. Pancasila memuat nilai dasar yang menjadi cita-cita kolektif bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat berkembang sesuai dinamika zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Yang ketiga ada sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keempat sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila menerima karakter khas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keimanan, kemanusiaan, persatuan sebagai sumber dan segala sumber hukum. Dalam struktur hukum nasional, Pancasila menjadi norma dasar yang melandasi seluruh sistem perundang-undangan. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Baik, eh, makna filosofi Pancasila mencakup nilai-nilai mendasar yang bersifat universal dan fundamental. Dari sila yang pertama itu menunjukkan bahwa kehidupan nasional bangsa Indonesia berlandaskan keimanan dan moralitas religius tanpa memaksa satu agama tertentu. Untuk yang kedua, mengandung pemahaman bahwa manusia memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi, serta mendorong perilaku beradab, menghargai hak asasi, dan menjunjung kemanusiaan. Untuk sila yang ketiga, menegaskan pentingnya rasa kebangsaan, kesatuan, dan integrasi nasional di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Untuk sila yang keempat, mengandung makna bahwa keputusan politik harus mencerminkan kepentingan bersama melalui musyawarah dan prinsip kebijakan. Untuk sila yang terakhir, mengarah pada terciptanya kesejahteraan dan pemerataan dalam aspek ekonomi, sosial, serta hak dan kewajiban setiap warga negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Analisis peran mahasiswa dalam pencegahan radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Mengapa mahasiswa penting dalam melawan radikalisme? Yaitu satu, sasaran utama kampus adalah target rekrutmen kelompok radikal karena mahasiswa berada dalam fase pencarian jati diri. Baru penjagaan nalar kristis. Radikalisme mematikan kebebasan berpikir mahasiswa harus menjaga agar kampus tetap menjadi tempat diskusi yang logis dan terbuka. 3. Agen perubahan mahasiswa memiliki pengaruh untuk menyebarkan narasi perdamaian dan literasi di media sosial guna melawan hoaks dan kebencian. Baru bagaimana radikalisme masuk ke kampus? Bisa dengan jalur organisasi dan kegiatan mahasiswa. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa? Memperkuat literasi dan berpikir kritis, atau mengikuti organisasi yang eksklusif dan terbuka. 3. Memperdalam ilmu agama secara komparatif. 4. Menggalakkan narasi moderat di media sosial. Selanjutnya adalah mengenai kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang akan kami sampaikan adalah mahasiswa memiliki potensi strategis dalam pencegahan radikalisme dengan kombinasi kemampuan digital, berpikir kritis, dan juga jaringan yang luas. Namun peran ini belum penuh kesadaran dan strategi yang tepat. Melawan radikalisme bukan hanya menjadi hero konstruktif. Aksi sederhana seperti tidak menyebar hoaks, membuat konten positif,
atau menjadi teman baik bagi orang berbeda sudah menjadi kontribusi berarti. Yang terpenting adalah konsisten. Pencegahan radikalisme bukan event sekali-sekali, tapi membangun kultur toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital ini, di mana narasi kebencian mudah menyebar, suara moderat dari mahasiswa sangat penting untuk menentukan masa depan Indonesia. Jadi, saran yang akan kami sampaikan adalah yang pertama bagi mahasiswa, meningkatkan pemahaman tentang radikalisme dan intoleransi melalui seminar, pelatihan, atau diskusi yang terbuka. Lalu yang kedua, aktif dalam organisasi positif yang menumbuhkan nilai toleransi dan juga kerjasama. Dan yang terakhir, menggunakan media sosial yang bijak dengan menolak penebaran hoaks, ujaran kebencian, serta konten yang mempengaruhi ekstremisme. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 4 mengenai pencegahan radikalisme dan intoleransi Indonesia. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.